Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sugeng di channel SKP.Net Lab 04. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait static routing. Static routing adalah salah satu mekanisme routing yang ada di jaringan. Ada dua ya. Jadi mekanisme routing itu ada menggunakan static routing, ada yang menggunakan dynamic routing. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas khusus hanya untuk static routing. Oke, pada bab ini saya akan menjelaskan tipe-tipe dari static routing. Nanti akan saya jelaskan di sini sesuai dengan materinya. Static routing dengan menggunakan 4 cara. Yang pertama static network route, yang kedua adalah static host route, yang ketiga adalah static default route, dan yang keempat adalah floating static route. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan berlama-lama dengan penjelasan terkait dengan routing, karena nanti kalau memang belum ada penjelasan itu, saya akan buat video khusus saja lagi untuk yang routingnya. Ini kemudian pada kesempatan ini saya akan hanya menjelaskan tentang bagaimana prosedur, bagaimana mekanisme dari static routing itu. Ya. Baik, yang pertama, jadi kita akan bahas satu-satu di sini. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang static default route ya. Jadi static default route. Nah di sini, static network route ya, static network route. Jadi di sini ada topologinya, sudah saya buat sedemikian rupa sebenarnya topologinya ini. Di sini ada jaringan 192.168, 10.10.10.0, kemudian 172.16, 20.20, dan 128.10.10.0. Nah, untuk mekanisme yang digunakan untuk melakukan proses static network route adalah dengan menggunakan command line dari static route, yaitu IP route. Di sini kalau saya akan jelaskan ya, di sini ada IP route, destination network, kemudian net mask-nya berapa, kemudian exit interface dan network next hop IP address. Nah, ada dua di sini antara exit interface dan next hop IP address ya. Jadi di sini kita bisa coba lihat, misalnya kita tinjau R1 sebagai router yang akan kita lakukan konfigurasi static route. Jadi untuk next hop IP address adalah IP address yang berada di seberangnya. Jadi kalau misalnya ini kita menjadi tinjauan atau yang akan kita lakukan konfigurasi, maka next hop IP address-nya adalah yang di sini. Nah, kalau di sini networknya 10.10.10.0, maka di sini saya udah ada titik 1, titik 2, berarti di sini ada 10.10.10.2. Maka next hop IP address-nya adalah 10.10.10.2. Nah, kalau exit interface yang mana? Exit interface adalah interface pada saat paket keluar dari router. Jadi kalau kita tinjauannya adalah R1, maka di sini exit interface adalah yang di sini. Jadi kalau di sini itu exit interface adalah serial 000. Ya. Nah di sini kita akan lihat di sini bagaimana mengkonfigurasi static routing dengan metode atau tipe static route adalah static network route. Ya, jadi kita bisa melakukan konfigurasi menggunakan hanya exit interface atau menggunakan next hop IP address. Jadi akan kita coba. Jadi kalau kita memasang static route, kita harus pasang semuanya. Jadi semua router harus kita pasang. Nah ini kita bisa kita cek kalau seandainya mau kita inikan ya, kita bisa cek kalau misalnya kita klik di router ini, kita kan bisa lihat show run, isinya hanya konfigurasi dasar yang sudah saya konfigurasi untuk setiap port. Jadi misalnya ini gigabyte sudah saya kasih IP, kemudian hostnya sudah saya kasih IP juga, serialnya juga sudah saya kasih IP, semua sudah kasih IP. Ini adalah standar. Nah ini sebenarnya nggak perlu saya jelasin karena ini sudah dibahas sebelumnya, sudah dibahas pada saat pelajaran sebelumnya bagaimana melakukan atau memasang IP address pada setiap interface. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana mengkonfigurasi IP route static route-nya. Oke, kita lihat ya. Jadi kalau misalnya kita show IP route, terlihat di sini bahwa
yang ada baru 10.10.10.192. Jadi berarti yang ada tuh baru yang jaringan yang lokal dengan dia. Ya. Jadi ini bisa saya sampaikan. Di sini ada cerita local network dan remote network. Nah, untuk memasang static root, kita memasang remote network. Kenapa kita pasang remote network? Karena jaringan itu tidak terjangkau oleh router yang kita tinjau. Contohnya di sini kalau R1, dia nggak bisa menjangkau 172, 2020, dan 128. Kenapa? Karena di luar jangkauan dia. Nah, local network adalah jaringan yang berada atau ter-attach langsung dengan perangkat routernya. Contohnya ini 10.10.10.0, 192.810.0, ini adalah local network. Sementara remote network adalah 172.16, 2020, dan 128.10. Ini remote network karena tidak terjangkau oleh router R1. Perhatikan, router R1 tidak bisa menjangkau yang ini, tiga network ini. Makanya nanti untuk memasang static root, kita akan pasang destination networknya adalah yang remote networknya. Kemudian netmasknya baru kita terserah memasang pakai exit interface atau masuk IP address. Tapi kalau biasanya saya menggunakan ini supaya jelas arahnya kemana gitu ya. Oke, kita akan coba konfigurasi satu-satu ya untuk supaya tidak ini ya, supaya jelas saja gitu. Nah, baik, kita itu konfigurasi ini, perhatikan IP root awalnya tabel routingnya adalah bentuknya seperti ini. Maka kalau kita masuk mengkonfigurasi, kita harus masuk ke global configuration. Ini adalah netmasknya. Exit interface, memasang exit interface-nya. Ya, kalau kita ragu misalnya memasang exit interface-nya, jelas pakai menggunakan next sub IP address saja. 10, 10. Nah, 20, 20, 20. Mau mengenalkan ini, dia tetap melewati yang ini. Jadi dia kalau mau mengenalkan 20, 20, 20, dia tetap melewati ini. Makanya dia memperkenalkan yang jaringan di sini juga nanti dia tetap melewati ini. Jadi tetap kita pasang sama. Nah, remote network karena itu yang remote jaringan yang di luar dari lokal networknya. Simpan dulu ini untuk melihat routing table-nya. Ya, muncul dia. Ya, perhatikan ini ada 3S. Ini menandakan adalah 3S ini adalah routing statiknya. Ada 20, 20, 20, ada 18, 10, ada 72, 16, 10. Lengkap ya. Nih. Nah, oke, kita akan konfigurasi yang kedua. Ya, ini sudah selesai konfigurasi pada R2. Ya, kita akan lihat R2 gimana kita mengkonfigurasi R2. Nah, perhatikan tetap yang sama, enable. Belum ada static rootnya, masih connecting. Ini kenapa ada 3 C-nya? C ini direct connected. Kenapa di sini ada 3? Karena jaringan lokalnya ada 3, 172, 10, 10, sama 20, 20. Ya, perhatikan. Nah, L ini apa? L ini adalah IP address yang terkoneksi langsung di interface-nya router. Ya, 10.10.2, kemudian 10.20.22, ini langsung terkoneksi ke routernya. Ya. Nah, ini dia di serial ini, di gigabyte ini, dan itu bisa kelihatan di sini. Oke, baik, kita akan coba konfigurasi. Nah, IP root
Kalau di router 2, remote networknya itu cuma 2, yaitu 192 dengan 128. Gitu ya. 168.10.0. Ya, ini sudut pandangnya dia mau ke 192, maka dia lewatnya yang di sini 10 10 10 1 ya. Jadi kita bisa buat sini 10. Untuk yang selanjutnya IP 28. Perhatikan ini, kalau ini kita harus perhatikan benar-benar lewatnya dia, karena dari sini mau ke sini lewatnya di sini. Jadi 20 20 20 20 20 selesai, karena remote networknya cuma 2. Dan so IP static rootnya ada 2, ini 1, kemudian yang ini 1. Baik, sudah selesai R1 dan R2. Sekarang masuk ke R3. R3 kita akan configure enable, kemudian masuk global configuration, remote networknya mana? Kalau dari ini itu adalah 172, 10 dan 192. Kalau di sudut pandang di sini itu network IP address-nya di sini, maka nilainya 20 20 22. Oke. Jadi berarti kita lihat di sini ya sudah masuk semua. Nah, harusnya ini karena sudah dikonfigurasi semua, antara user ini dengan user ini dengan user ini pasti bisa berhubungan. Ya, jelas dulu. Oh, nggak bisa ya. IP, ping kemana? Ke bagian atas 172. Ini 100 ke atas berarti PC-nya. Nah, sudah connect ya. Nah, kenapa yang di awalnya ini ada request timeout? Karena ini karena baru dijalankan, jadi yang bekerja di awal ini ARP dulu. Jadi dia akan memberikan informasi dengan ARP dulu bahwa, karena dia belum tahu sama tahu nih, jadi harus kenalan dulu gitulah ceritanya. Nah, kalau dari sini juga boleh, mau dicoba ya, bisa juga misalnya ping yang di atas mau 128, 172. Nah, bisa ya. Jadi itu dia. Jadi kalau static root dia menggunakan static network root, berarti dia menggunakan network tujuan, ya, destination network ya, menggunakan network tujuan. Jadi dia tidak melihat persatuan PC ke siapapun itu. Yang ada di network itu dia bisa melakukan komunikasi, ya. Jadi itu terkait dengan static network root. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami.
dan bisa dikonfigurasikan dengan baik dan berhasil. Nah, ini yang saya coba masih IP versi 4. IP versi 6 juga bisa. Bedanya IP root kalau komen lainnya IP root, destination network, netmask, exit interface, dan next hop IP address. Ini kalau IP versi 4. Kalau IP versi 6 bedanya cuma sedikit, yaitu dia tidak menggunakan netmask, tapi dia menggunakan prefix. Jadi destination network, garis miring prefix, baru langsung next hop IP address atau exit interface. Secara umum sama. Ya. Nanti saya berikan tugas buat kalian untuk membuat video untuk IP versi 6. Ya, saya akan lihat siapa yang jago nge-vlog di sini. Baik, makasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.